Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Dapat semuanya teksnya? Yang wafil jum'ah fardu ain alaihim. Dapat? Iya Pak, masuk rasanya Jumat. Yang udah dapat angkat tangan, yang nggak dapat, yang belum dapat catat aja. Yang khusus yang udah dapat angkat tangan. Sama arahkan ke ke buku lah kameranya. Ya, baru 2 orang ya. Baru 3 orang yang udah dapat teksnya ya. Yang udah dapat teksnya. Ada 4 orang. Ya, selebihnya nggak dapat berarti. Ya udah, ana fokus ke 4 orang aja dulu. Yang nggak dapat catat. Buka kameranya silahkan, supaya ngajinya nggak sia-sia. Ya, saya baru dapat nasihat dari guru yang online, yang offline saja nggak nangkep gitu. Yang offline, yang secara jadi sini lah ibaratnya nggak dapet, apalagi yang online kata beliau. Ya, murid yang datang langsung saja di depan kita ngaji nggak dapat dia, apalagi yang online. Ya, kemungkinan sedikit lah dapatnya. Maka ini salah satu cara supaya kita dapat mempelajari dengan benar, dengan serius. Nah, khususnya ilmu ini nggak bisa putus-putus kan. Putus satu udah keliru dia. Nah, rancu. Kalau bahasa Jawanya apa ya kira-kira? Apa Bu? Semrawut. Semrawut, sembrono. Nah, itulah. Kan? Oke. Wa fil jum'ah fardu ain 'alaihim idza kanu arba'in mukallafin fi abniyah. Berjamaah dalam sholat Jumat hukumnya fardu ain, hukumnya wajib ya, setara dengan wajib. Bagi siapa? Nah, di sini disebutkan bagi mereka. Alaihim, bagi mereka. Idza kanu arba'in, apabila 40 orang. Mukallafin, yang telah dewasa ya, yang sudah baligh. Mukallaf itu yang sudah baligh. Ini cepat banget tangannya nyatanya, Masya Allah, ini keren kali. Lailatul sama Reski, ini kelihatan soalnya. Ya, 40 orang yang mukallaf dewasa ya, yang sudah baligh ya. Fi abniyah, berada di dalam satu bangunan, nggak mesti masjid, tapi sekarang kita lebih kenalnya masjid jami' ya, ada masjid, ada musola ya. Oh, konteks hadisnya konteks teksnya apa? Fi abniyah, di dalam satu bangunan. Di aula boleh Pak, boleh. Di lapangan boleh Pak, boleh. Nah, boleh di lapangan ya. Fadhol kalau mau sholat di lapangan, sholat Jumat. Nah, perhatikan di sini ada sedikit daripada pendapat ulama. Sholat Jumat hanya diwajibkan rakaat pertama, tapi jangan sampai situ ya teksnya, nggak sampai situ. Jadi kalau ada seorang yang sholat Jumat pada rakaat pertama saja, maka makmum dibolehkan mendahului imamnya pada rakaat kedua. Tapi ini menurut pendapat qaul qadim Imam Syafi'i. Ya, qaul qadim Imam Syafi'i. Qaul qadim itu tahu, pendapat lama. Ya, pendapat lama.
Harus kita tahu dulu, catat. Qaul qadim itu ketika Imam Syafi'i berada di Irak. Sedangkan qaul jadid ya, pendapat baru beliau ketika Imam Syafi'i berada di Mesir. Ya. Di qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim di mana? Coba ulang. Ketika Imam Syafi'i di mana qaul qadim? Irak. Nah, kalau di Mesir. Mesir ya. Jadi harus tahu. Jadi gini, perhatikan. Konteks fikih, jangan bilang agama Islam tuh semaunya saja, enggak. Atau ulama itu sesukanya saja, enggak. Enggak ya. Tapi memang ada nanti di akhir zaman kata Nabi, ayatul afatuddinu salasa. 3 bencana agama ini kata Nabi. Yang pertama, faqihun fajir, ahli fikih yang durhaka, yang semena-mena ada membolak-balikkan fatwa, dibayar, dibeli fatwanya bisa, dikasih uang yang tadinya haram jadi halal bisa. Itu faqihun fajir, ahli fikih yang durhaka. Yang kedua kata Nabi, wa imamun ja'ir, imam yang zalim, ya, imam yang jahat, pemimpin yang jahat. Nah, ini tanda-tanda hancurnya agama Islam. Yang ketiga, wa mujtahidun jahil, ahli mujtahid yang bodoh. Mereka berijtihad tapi sekehendak nafsunya, ya. Bodoh. Dia punya ilmu, diakui, tapi terikuti oleh hawa nafsunya, sehingga dikategorikan apa? Mujtahid jahil. Nah, ini hati-hati dengan 3 golongan ini. Ketiga-tiganya orang berada atau nggak berada nih saya tanya. Ketiga-tiga orang ini orang yang berada di masyarakat atau orang yang biasa saja? Ada. Orang yang apa? Berada? Berada. Yang lain jawablah. Ketiga orang yang disebutkan Nabi tadi, orang yang berada di masyarakat atau orang biasa-biasa saja? Jawab, nggak bisa jawab. Coba jawab selain Bu Fit lah. Kalau Bu Fit dong yang jawab, saya fokus ke Bu Fit nanti. Nah, orang berada atau orang biasa? Orang berada mungkin, Pak. Berada mungkin. Mungkin. Kenapa harus pakai mungkin? Nggak usah pakai mungkin. Nah, ketiganya ini berada. Orang berada. Iya, faqihun fajir, imam menjair, mujtahidun jahil. Semuanya orang terpandang, yang followersnya banyak, ya, yang followersnya itu banyak. Nah, jadi hati-hati. Ya, maaf aja kita sebutlah merek. Nggak usah lah, nanti segan pula. Nggak usah kita sebut lah. Ya, jadi hati-hati ya dengan golongan 3 yang disebutkan Nabi ini. Mereka berfatwa sekehendak nafsu mereka, bahkan bisa dibayar oleh dunia. Na'udzubillah. Maka kita berdoa kepada Allah, khususnya saya berdoa kepada Allah, kita nggak kena daripada golongan-golongan ini ya. Dan kita pun bukan termasuk golongan itu. Ya, nanti kalau kalian melihat di antara majelis ini ada masuk golongan sana, ingatkan. Bisa jadi saya kan. Maka kalian ingatkan. Tapi na'udzubillah, semoga kita nggak masuk kategori itu ya. Kita berprinsip kuat. Nah, jangan yang sebelumnya dia menyebut-nyebut nama Allah, ternyata dibayar, dikasih jabatan, hilang, lupa dia. Walaupun dikirim orang videonya atau di tag nama dia, nggak sadar dia, lupa. Padahal dia sudah menyebut nama Allah dengan apa? Qasam, ya, wow qasam, demi Allah kata dia. Akhirnya dia berdusta atas nama Allah. Nah, adapun sholat Jumat, ini ketika Imam Syafi'i berada di Irak. Sholat Jumat yang kurang dari 40 orang. Ya, ini berarti qaul qadim atau qaul jadid? Qaul qadim atau qaul jadid? Hadirin. Qadim. Qaul qadim. Qaul qadim, oke. Jadi Imam Syafi'i yang berpendapat beliau ketika di Irak, karena jamaah sedikit sehingga beliau punya fatwa boleh jamaah ketika sholat Jumat kurang dari 40 orang.
Bahkan boleh 4 orang, ya, 5 orang. Nah, itu. Tapi ketika Imam Syafi'i di Mesir harus 40 orang, bahkan lebih lah kan, minimal 40 orang. Nah, ini penting diperhatikan ya. Nah, baru kita bahas daripada saya selesaikan satu matan lagi, satu kalimat lagi. Wa 'ala man nawa al-iqamah indahum arba'ata ayyam sihahin wa 'ala man balaghah idza sayyitin min zarafin yalih min baladiha. Wajib sholat Jumat bagi orang yang berpergian dan niat bermukim selama 4 hari 4 malam. Ya. Menurut pendapat yang sahih, juga bagi orang yang mendengar panggilan azan dari tempat yang berada di pinggir kampung, yang berdampingan dengan kampung tempat dilaksanakannya sholat Jumat. Nah, yang di Papua misalnya kan kayak Abu Yazid, makanya masjidnya tak terdengar. Saya nggak tahu di sana gimana, apa masjidnya bagaimana, jauh atau gimana kan. Nah, ini bisa dipakai daripada penjelasan Said Abdullah ya. Ya. Masuk daripada satu lagi lah, supaya saya bahas langsung daripada syarahnya ya. Wa syartuha waktu zuhur. Syarat sahnya sholat Jumat yang pertama ya, waktu zuhur, dikerjakan pada waktu zuhur. Yang kedua, wa khutbatan, 2 khutbah, 2 kali khutbah qablaha, sebelum sholat Jumat dimulai, qablaha fi, ya, sebelum sholat Jumat dimulai. Yasma'uhumal arba'un, yang terdengar oleh 40 orang. Wa an tusalla jama'atan bihim, hendaknya dilaksanakan secara berjamaah paling sedikit 40 orang. Wa alla, yang berikutnya, wa alla tuqarinaha ukhra bi baladiha, hendaknya tidak bersamaan dengan sholat Jumat lain yang berada di kampungnya. Maksudnya yang terakhir ini, tidak boleh mendirikan 2 sholat Jumat pada satu tempat kecuali tidak tertampung dalam tempat itu, maka boleh berada beberapa tempat. Nah, tahu Syiah nggak? Tahu Syiah? Namanya aja Pak Namanya aja. Tahu Ustaz. Ya. Saya sengaja ya. Yang mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib, begitu Ustaz? Sahih, betul. Saya sengaja kayak dialog gitu ya, supaya kalian nggak sinkron lah, kalian nggak termenung, kalian nggak terfokus satu apa. Jadi kalian bisa bicara timbal balik dengan kami. Saya dapat informasi dari guru saya yang pernah ke Iran. Di sana kan banyak Syiah. Di Iran, tapi bisa kalian cross check lagi. Mereka tetap sholat Jumat juga. Ada sholat Jumat juga bagi Syiah ternyata. Senegeri Iran itu yang melaksanakan sholat Jumat cuma 4 masjid. Cuma 4 masjid. Bagaimana mungkin 4 masjid ini ibarat bisa diotak-atik sama orang luar selain Syiah. Materi ataupun temanya, judulnya sama semuanya 4 masjid ini. Sehingga walaupun mereka, kalau di sana mereka kan termasuk mayoritas tuh. Sehingga dengan mayoritas mereka di sana bisa menguasai segala elemen lah, bidang politik, bidang sosial apalagi kan, bidang ekonomi, ya, bidang peperangan, mereka kuasai. Karena materi mereka tuh satu jelas. Nah, kita ini beda-beda. Masjid ribuan atau bahkan bisa jadi ribuan lah. Setiap masjid beda-beda judulnya. Jadi jamaah ini nggak disatukan dengan satu judul, satu tema. MUI juga nggak berkuasa ibaratnya untuk menetapkan satu tema se-Indonesia Jumat ini bahas ini, enggak.
setiap masjid beda-beda, mungkin ada MDI, ada IKMI, ada IKADI misalnya begitu kan. Setiap organisasi pun beda-beda. Nah, jadi di situ letak kita ini kurang bersatu, salah satunya ya. Nah, catat syarat-syarat sholat Jumat ada 6. Kita catat yang syaratnya dulu. Kalau yang di sini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 yang di kitab ini. Ini tambahan. Pak, syarat-syarat sholat Jumat apa tadi? Ya, syarat sholat Jumat. Oh, yang di sulam ini syarat sahnya. Yang saya bacakan ini syarat sholat Jumat ya. Sama dengan syarat sah. Ini syarat sah. Yang pertama, jika hari raya jatuh pada hari Jumat. Jika hari raya jatuh pada hari Jumat, tetap wajib dilaksanakan sholat Jumat. Nah, tetap wajib dilaksanakan sholat Jumat. Berikutnya, orang yang meninggalkan Jumat tanpa uzur wajib sholat Jumat setelah Jumatan selesai. Orang yang meninggalkan Jumat tanpa uzur wajib sholat zuhur setelah Jumatan selesai. Berikutnya, adapun bagi orang yang punya uzur meninggalkan sholat Jumat. Adapun bagi orang yang punya uzur meninggalkan sholat Jumat, atau orang yang tidak terkena kewajiban sholat Jumat, seperti wanita, ya, maka baginya sunnah segera melaksanakan sholat Jumat di awal waktu. Sholat zuhur, sunnah baginya segera melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Jadi perempuan, mungkin ada pertanyaan begini, apakah perempuan boleh sholat Jumat di masjid? Boleh. Secara mazhab Syafi'i boleh. Nah, buka nanti kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin karya Said Abdurrahman Ba'alawi ya. Boleh perempuan sholat Jumat asal, mohon maaf ya, ini keterangan teksnya begini, tidak bersolek, tidak bersolek, mampu menjaga diri, dan ini jangan insecure ya, jangan insecure, dan tidak cantik. Nah, begitu bunyi teksnya ya. Tapi semua kan cantik, maka jangan insecure. Yang tidak cantik itu kan relatif. Kalau kamu merasa tidak cantik, ya mohon maaf aja, nggak usah merasa begitulah, nggak usah. Itu teksnya ya bukan untuk membuat insecure ya. Jangan merasa kamu nih nggak cantik atau apa. Tapi kalau bisa menjaga ya, tidak bersolek, tidak parfuman yang menguat, yang sangat kuat, silahkan ikut sholat Jumat. Di beberapa masjid agung, di tempat-tempat lain, nggak mesti di Pekanbaru, di masjid agung yang lain itu disediakan memang pintu perempuan beda dengan pintu laki-laki ya. Langsung misalnya dari tangganya itu beda, tangga laki-laki, tangga perempuan. Jadi kalau tangga perempuan langsung masuk ke saf perempuan. Nah, tempat duduknya juga beda pisah. Jadi ini boleh ya, sholat Jumat bagi perempuan. Silahkan. Ustadz, izin bertanya.
Jadi harus ada pembatas ya di antara shaf laki-laki dan shaf perempuan. Apabila tidak ada pembatas di dalam suatu masjid tersebut, berarti perempuan tersebut tidak boleh untuk sholat Jumat. Begitukah Ustadz atau bagaimana? Makruh kalau nggak ada pembatas ya. Bahkan bisa dikategorikan haram kalau terjadi hal yang di luar, terjadi hal yang mudarat lah. Nah, jadi makruh pada dasarnya dia tuh makruh sudah ya. Tapi kalau udah menimbulkan mudarat haram. Nah, jadi kamu kalau ada masjid di tempat tinggal kamu nggak ada pembatas, kemudian tempat duduknya nggak bisa, pintunya sama, pintu masuknya sama, nggak usah sholat di rumah aja lah. Nah, di rumah aja, karena hukum kamu sholat ke masjid itu sunnah. Sholat Jumat ini sunnah, kita bahasnya konteks sholat Jumat. Nah, sholat Jumat sunnah ya bagi perempuan. Adapun kalau kamu pengen yang udah punya suami, diizinkan suami sholat Jumat, boleh, silahkan. Sepertinya saya lebih suka sholat Jumat lagi Ustadz atau Pak, karena 2 rakaat. Kalau sholat zuhur 4 rakaat gitu dia. Nah, lebih simpel gitu dia. Ya udah, ambillah sholat Jumat. Tapi jangan karena gitu ya, itu anak kecil nggak apa-apa yang berpikir seperti itu. Kita nih kalau udah belajar, cari pandangan yang jauh lah. Nah, jangan karena iming-iming begitu yang ringan-ringan. Enggak, jangan. Cari supaya Allah ridho, supaya Allah senang, ya, supaya Kanjeng Nabi Muhammad bahagia. Itu pandangan-pandangan kita ini dah penuntut ilmu. Bukan seperti anak kecil yang mereka diiming-imingkan ringan, ya, mengamalkan sholat Jumat cuma 2 rakaat, ringan. Enggak, jangan. Ketinggalan kita. Terlalu lembek, terlalu lama, atau terlalu nggak connect kita terhadap pelajaran yang kita belajar selama ini. Nah, jadi sayang sekali kalau niatnya cuma karena ringan, bukan ya. Oke, kita lanjut dulu. Haram yang berapa lagi tuh? 1, 2, 3, 4, yang keempat. Haram melakukan perjalanan bagi ahli Jumat, kecuali dia akan menemukan Jumatan di perjalanannya. Maksud ahli Jumat ini orang yang nggak pernah ninggalin Jumat sama sekali. Nah, yang nggak pernah ninggalkan sholat Jumat sama sekali, jadi dikategorikan ahli Jum'ah dia. Bukan Syekh ahli Jum'ah ya. Ahli Jum'ah. Dia nggak pernah ketinggalan sholat Jumat, maka haram baginya perjalanan, kecuali dalam perjalanan dia masih menjumpai Jumatan, boleh. Yang kelima, haram bagi orang yang dekat dengan masjid menunda-nunda berangkat masjid setelah khutbah dimulai. Walaupun sah hukumnya mendengarkan khutbah di luar masjid. Ya, nanti buka kitab namanya Hasyiah Al-Jamal ya. Wa yahrumu 'ala syakhsin idza qarra nazzilahu. Mendengar apa? Hah? Haram bagi yang dekat dengan masjid menunda-nunda berangkat setelah khutbah. Berangkat ke masjid setelah khutbah dimulai. Walaupun sah mendengarkan dengan, Ya, walaupun sah hukumnya mendengarkan khutbah di luar masjid. Mana Yazid tadi? Hilang dia. Halo. Oh, masih ada. Ya. Mohon maaf ya. Itu yang poin-poin tadi. Bentar. Poin-poin yang saya sebutkan tadi itu buat garis besar paling atasnya dilakukan pada sholat zuhur. Nah, jadi keterangannya ada 5 poin.
Ada 5 poin yang saya sebutkan barusan. Tapi poin induknya itu dilakukan pada waktu zuhur. Baru yang kedua, dilakukan dalam batas wilayahnya. Saya ulang, dilakukan dalam batas wilayahnya. Gimana Pak Yang 5 poin tadi, induknya itu dilakukan pada waktu zuhur. Jadi penjabarannya 5 poin. Lalu yang kedua, poin besar yang kedua, dilakukan dalam batas wilayahnya. Maksudnya, afdol dia melakukan Jumat di batas tempat tinggal dia, atau di batas kampung dia, batas kota dia, tempat permukiman dia lah. Nah, ini afdol. Walaupun sebagian orang berpikir begini, saya pindah-pindah masjid, cari masjid yang jauh supaya makin banyak pahalanya, itu kan. Padahal afdolnya dia sholat di batas wilayahnya dia. Nah, bahkan kategori tergolong safar itu yang keluar dari batas wilayah. Kalau misal desa sebelah itu sudah ada pasar, sudah ada tentara, itu bisa dikategorikan safar. Tapi kalau dia niat safar ya, nah, jadi afdolnya kamu sholat dekat masjid rumah kamu, bukan yang jauh. Saya ulang, afdolnya kita sholat Jumat di dekat masjid dekatnya kita, bukan masjid yang lain. Nah, itu penting. Bukan hanya nilai sosial yang diajarkan di sini, ya, tapi juga nilai-nilai, bukan nilai keagamaan saja yang diajarkan di sini poin ini, tapi nilai-nilai sosial juga. Kita bermasyarakat di lingkungan sekitar kita, maka ramaikan masjid sekitar kita itu. Yang ke berapa? Ketiga, masih poin besar yang tadi nggak ada, cuma penjelasan sedikit begitu. Yang ketiga, dilakukan secara berjamaah. Yang keempat, tidak ada Jumatan lain yang mendahului atau membarenginya. Jika di satu daerah, nih ibarat, jika di satu daerah didirikan 2 Jumatan, bahkan lebih, tanpa ada udzur syar'i, maka yang sah adalah kelompok yang paling pertama melakukan takbiratul ihram. Misal, satu masjid 2 kali sholat Jumatnya, ya, satu masjid atau satu gedung 2 kali dia sholat Jumat. Atau mohon maaf lah, yang demo-demo misalnya, sholat di lapangan luas. Yang pertama mereka dah sholat Jumat, dah khutbah, atau bersebelahan mereka, ya, khutbah bersebelahan, apa bersebelahan. Yang sah mana? Yang duluan takbiratul ihram, yang sah. Nah, paham? Bisa kalian ikut demo mahasiswa, misalnya demo di DPR, di gedung DPR di hari Jumat, harus berbarengan semua satu lapangan sholat Jumat. 1 kali khutbah saja, maksudnya 2 kali khutbah, maksudnya sekali, konteksnya bagaimana syarat sahnya sholat lah, atau rukun-rukunnya sholat Jumat terpenuhi. Udah 1 kali aja, tidak ada ya 2 kali 2 gelombang, nggak ada. Nah, jangankan itu, dalam mazhab Syafi'i, perhatikan, ini di luar konteks sholat Jumat ya, sholat berjamaah di satu gedung, di satu masjid, di satu musola, ada 2 imam, tidak sah sholat mereka, tidak sah sholat jamaah mereka. Nah, saya ulang, tidak sah sholat berjamaah mereka, karena 2 imam di dalam satu tempat. Dalam mazhab Syafi'i begitu, pendapat yang mu'tamad ataupun yang ashah, ya, pendapat yang rajih. Nah, jadi kalau kamu nampak orang di masjid 2 imamnya, ya,
sama-sama masbuk mereka nih, jadi buat dua trip, bukan dua trip, dua paslon berbarengan berjamaah. Nah, maka tak sah berjamaah mereka. Sebagian pendapat yang sah itu yang duluan takbiratul ihram. Sama seperti ini sholat Jumat, siapa yang duluan takbiratul ihram itu yang sah. Paham sampai sini? Oh, satu orang yang paham cuma. Insya Allah paham Ustaz. Oke. Lanjut yang ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Peserta Jumat, kalau yang tadi saya dah bahas kurang dari 40 ya pendapat Khotim Imam Syafi'i. Kalau di sini pendapat yang mengharuskan berjumlah 40 orang. Orangnya merdeka, laki-laki atau perempuan, baligh, dan Apa Pak orang merdeka. Tadi peserta Jumat apa Peserta Jumat harus berjumlah 40 orang atau lebih. Merdeka, laki-laki, baligh, mustautinin. Tahu mustautinin apa? Ada yang tahu mustautinin? Apa? Berakal. Mustautinin, penduduk tetap daerah tersebut. Ya, tetap mustautinin, penduduk tetap daerah tersebut. Nah, saya sengaja nyebutin konteks teksnya ya, supaya kamu nanti dengar Ustaz bilang mustautinin, kamu bilang berakal kata Bu Pit tadi kan. Ya, akhirnya gini, penduduk tetap atau orang yang bermukim di daerah tersebut. Nah, penjelasan yang boleh kamu tak buat strip atau apa, terserah. 40 orang tersebut, yang pertama ya, penjelasan pertama, 40 orang tersebut sholatnya harus sah. Jika sholat sendiri, sehingga jika peserta sholat Jumat pas 40 orang dan ada satu orang saja yang tidak sah, tidak memenuhi syarat ya atau rukun ya kan, 40 orang kurang satu jadi 39 orang, maka perhatikan ini pendapat daripada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantan Al-Jawi. Apa kata beliau? Maka sholat Jumatnya pun tidak sah. Semuanya nggak sah. Nah, ya. Kalau yang tadi memakai pendapat harus 40 orang, ternyata satu orang tidak memenuhi rukun dan syarat dan rukun. Nah, walhasil kata Syekh Nawawi semuanya batal, nggak sah. Nah, yang kedua keringanan. Perhatikan, boleh bertaklid pada pendapat boleh Jumat dengan peserta di bawah 40. Nah, saya terus terang bukan pakai bahasa Caimin ya, terus terang saya tidak tahu dan saya tidak diberitahukan. Kalau di sini saya tahu. Saya sholat Jumat, saya tuh di sini sering di Masjid Al-Husna namanya. Itu masjid di dekat sekolah ya, tempat saya ngajar. Kalau itu ada santri waktu nggak libur atau apa ya, nggak pulang cepat, itu ramai penuh masjidnya. Tapi kalau santri pulang cepat, nggak sampai 40 orang. Jadi saya bertaklid kepada pendapat yang kedua, boleh di bawah 40 orang. Nah, nanti perhatikan dulu ya, belum selesai. Boleh bertaklid pada pendapat boleh Jumat dengan peserta di bawah 40. Nah,
setelahnya sunnah melaksanakan sholat zuhur, dan setelahnya sunnah melaksanakan sholat zuhur. Nah, Syekh Nawawi pun mengutip dari pendapat Qaulal Bajuri, pendapat Imam Bajuri. Syartu kulla an tasihha salatuhu li nafsih. Ya. Nah, yang ketiga, mukim wajib mukim wajib melaksanakan Jumat, orang daerah tersebut ya, yang dekat dengan masjid maksudnya, dan wajib ikut kepada mustautinin. Tidak boleh mendirikan Jumatan sendiri. Dan sunnah baginya mengakhirkan takbiratul ihram daripada mustautinin. Yang berapa? Masih pembahasan yang sama, yang poin 5 tadi. Berikutnya, pendapat berikutnya, ini seputar perempuan tadi, tapi ini ditambahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantan. Apa kata beliau? Ya, bentar. 47. Yajuzu liman la talzimuhu. Diperbolehkan dan sah bagi wanita mengikuti sholat Jumat. Bahkan hiya afdal li annaha fardu ahlal kamal. Ya, bahkan lebih utama baginya jika tidak menimbulkan fitnah. Nah, kalau nggak menimbulkan fitnah lebih utama. Ini pendapat bukan Syekh Nawawi ya, pendapat dalam kitab Buqiyatul Mustasyidin Syekh Sayyid Abdullah Ba'alawi, Syekh Abdurrahman Ba'alawi. Nah, yang keenam, syarat yang keenam didahului oleh 2 khutbah. Pendapat pertama, dalam sholat Jumat antara khutbah dan sholat merupakan satu kesatuan. Jika khutbahnya tidak sah, ya, dalam sholat Jumat, khutbah dan sholat Jumat satu kesatuan. Di dalam sholat Jumat, khutbah dan sholat, ya, satu kesatuan. Kalau khutbahnya tidak sah, otomatis sholat Jumatnya juga tidak sah. Apa yang membuat khutbah itu bisa menjadi tidak sah, Ustaz? Tertinggal rukunnya. Nanti kita bahas rukun khutbah. Rukun khutbah membaca hamdalah, membaca sholawat, wasiat taqwa. Baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Cuma di khutbah kedua ditambahkan doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Dah terpenuhi udah. Nah, dah selesai. Syahadat. Nanti kita bahas. Rukun khutbah. Kalau ketinggal rukunnya, khutbahnya nggak sah. Kalau khutbahnya nggak sah, sholatnya pun tak sah. Rukun khutbah
membaca hamdalah, sholawat, wasiat takwa. Nah, ini khutbah pertama, khutbah kedua membaca ayat. Lalu yang terakhir di khutbah kedua membaca doa kaum muslimin dan muslimat. Ini tadi masuk ke syarat sholat Jumat ya Pak? Ya, masih yang ke syarat sholat Jumat, yang poin ke-6. Kemudian pendapat yang berikutnya masih di poin 6 ya. Sah namun makruh khatib dan imam beda orang. Afdalnya khatib dan imam satu orang saja. Sah tapi makruh jika khatib dan imam beda orang. Afdal khatib dan imam satu orang saja. Maaf kalau bahasanya berubah ya. Ya, catat. Tapi yang penting kamu nggak melenceng dari makna yang saya jelaskan lah. Nah, yang ditanya siapa tadi, Bu Marini ya. Nah, perhatikan ya, kita lanjutkan teksnya di sini. Ini jam berapa? Oh, udah jam 9. Mau lanjut sedikit atau nggak sedikit sih? Lanjut Ustaz. Lanjut aja lah ya. Saya selesaikan. Dauro. Nah, perhatikan teksnya di sulamnya. Wa arkanul khutbatain. Nah, ini rukun-rukun khutbah. Nah, alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat atas nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-wasiyatu bitaqwa fihima. Ya, menyampaikan wasiat takwa di dua khutbah. Wa ayatun mufhimah fi ihdahuma. Menyampaikan ayat Quran di salah satu khutbah. Mau khutbah pertama ataupun khutbah kedua, salah satunya boleh, dua-duanya juga boleh. Yang kelima, wa du'a lil mu'minin fi tsaniyah. Yang terakhir rukun khutbah, yakni doa untuk mukminin. Nah, dan ini di khutbah kedua saja. Nah, itu tandain ya. Atau saya menerjemahkannya agak beda. Yang ada bukunya ikutin yang di buku aja. Ya. Kita bahas yang pertama, membaca hamdalah di kedua khutbah. Nah, perhatikan, kamu mesti perhatikan. Kira-kira saya mau nanya, syahadat masuk atau enggak? Syahadat masuk rukun atau tidak di dalam khutbah ini? Tidak. Tidak. Yang perempuan harus tahu. Harus tahu perempuan. Mohon maaf, kita nggak tahu. Ya, karena nggak semua laki-laki tahu ya. Jadi misalnya, mohon maaf, barangkali kamu dapat suami yang nggak paham ini, ilmu ini. Nah, kamu bisa ngasih catatan kamu sekarang, bisa jadi dia baca kan. Atau kamu kode-kode sebelum dia pergi sholat Jumat, kamu hidangkan dia makan, kamu letak buku kamu samping makanan. Ya, terbaca juga lah itu sama dia. Nah, sambil rokokan bisa jadi kan. Nah, dibacanya tuh pasti sambil makan dibacanya. Karena mohon maaf aja, saya terus terang. Nanti survei, Anda nggak tahu surveinya berapa, tapi dari lingkungan yang saya lihat saja ya. Bahkan yang belajarnya jurusannya kuliah misalnya jurusan agama, nggak 100% bisa khutbah. Misal di kelas saya lah 50 orang, di kelas saya aja nih kan 50 orang yang bisa khutbah hanya 4 orang, 5 orang, yang udah pernah tampil paling 3 orang. Nah, selebihnya diragukan. Itu kelas saya saja itu, apalagi secara umum yang mujmal.
atau yang umum lah. Nah, penjelasan yang pertama ya, tidak apa-apa sambutan sebelum khutbah Jumat dilakukan. Tidak apa-apa sambutan sebelum khutbah Jumat dilakukan. Ya, maksudnya sambutan ini panitia atau pengurus yang menyampaikan. Sebelum apa? Ya, menyampaikan keuangan masjid atau pengumuman ya, itu misal. Yang berikutnya khutbah sunnah di atas mimbar. Hukumnya sunnah khutbah di atas mimbar. Sunnah mengucapkan salam sebelumnya. Kemudian sunnah duduk dan disusul dengan azannya muadzin. Ya, ini sunnah ya. Menurut pendapat Syekh bentar ya. Sayyid Abdullah bin Abdurrahman Al-Hadrami. Ya, menurut pendapat Syekh Sayyid Abdullah bin Abdurrahman Al-Hadrami. Berikutnya, tidak disunnahkan membaca basmalah sebelum khutbah. Tidak disunnahkan. La tambaghi al-basmalah awalul khutbah. Ya, tidak disunnahkan membaca basmalah di awal khutbah. Maaf ya, ini bukan Wahabi, tapi di sini disebutkan bal hiya bid'ah. Akan tetapi dia bid'ah. Kecuali dibaca secara sir. Ya, jadi bukan Wahabi, pendapat dari ulama kita juga.